Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah disediakan pada halaman tugas 2 pada mata kuliah jaringan komputer ya. Dan di halaman kanan saya sudah merangkum ya, pada halaman Word ini saya sudah merangkum penjelasan mengenai materi seperti CD, ada CLS, ada IP config, lalu ada release, renew, ada display DNS, ada flu DNS, ada register DNS, ada ping, lalu ada petting, lalu ada net, route, dan net ya. Jumlahnya ada 12 materi penjelasan yang ada pada jaringan komputer. Langsung saja kita menggunakan CMD. Untuk pada poin pertama langsung kita ketik di sini CD. Oke, untuk CD ini fungsinya mengubah direktori aktif di command prompt. Contohnya penggunaan CD user ya. Jadi untuk mengubah direktori kerja ke folder user yang ada di drive C ya. Drive C nya ini namanya user untuk komputer saya. Lanjut kita masukkan untuk poin kedua adalah CLS. Nah, ini untuk CLS untuk membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikan ke keadaan kosong. Lanjut ke poin ketiga adalah CLS garis miring tanda tanya. Oke, untuk poin ketiga ini fungsinya menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut ya. Kita lanjut ke poin 4 ada dir. Nah, ini untuk dir fungsinya untuk menampilkan bantuan untuk perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini ya. Jadi menampilkan tampilan data yang ada saat ini ya. Ini di sini kita enter ya. Nah, ini opsi garis miring menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dalam perintah dir ya. Lanjut ke poin 5 ada IP config. Oke, untuk IP config ini fungsinya menampilkan informasi konfigurasi dari jaringan komputer termasuk alamat IP, subnet, ada subnet mask, dan gateway default ya. Nah, ini ya, subnet mask, ada default gateway ya. Lanjut ke poin 6 ada IP config all. Nah, untuk IP config all ini menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan termasuk detail adaptor jaringan, alamat MIC, DNS, DHCP, dan lain-lain ya. Jadi kalau yang tadi kan untuk IP config itu hanya menampilkan sebagiannya saja ya. Kalau ini keseluruhan ya, menampilkan keseluruhan dari IP config-nya. Lanjut ke poin 7. Poin 7 fungsinya menampilkan bantuan mengenai perintah IP config termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan ya, seperti yang ada pada tampilan ini. Oke, lanjut ke nomor 8 ada IP config release. Oke, untuk IP config release ini fungsinya untuk melepas release ya. Release itu melepas alamat IP yang diberikan oleh DHCP server yang semua adapter
yang ada pada semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Lanjut ke poin 9, ada ipconfig renew. Nah, untuk ipconfig renew ini ya, fungsinya itu setelah kita melakukan pelepasan untuk alamat IP yang telah diberikan, lalu kita melakukan untuk meminta alamat IP baru ya dari DHCP server setelah melakukan relance ya, atau setelah melakukan pelepasan. Lalu perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru ya. Jadi setelah kita melakukan pelepasan, kita lakukan renew untuk meminta alamat IP baru ya, untuk mendapatkan halaman IP barunya. Oke, lanjut ke poin 10, ada ipconfig. Nah, ini untuk display DNS ini menampilkan DNS domain name system yang disimpan oleh komputer ya. Jadi kita bisa menampilkan change-nya ya, yang disimpan oleh komputer ini ya. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di resolve ke alamat IP ya. Oke, lanjut ke poin 11, ada flush DNS ya. Oke, untuk ipconfig flush DNS ini menghapus change DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk mematikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Nah, ini di sini ya, Windows IP configuration successfully ya. Ini berarti sukses ya untuk menghapus change DNS-nya. Lanjut ke ipconfig register DNS. Oke, untuk ipconfig register DNS ini fungsinya mendapatkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbaharui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau internet ya. Nah, ini seperti ini. Lalu ada poin 13, ada ping. Kita masuk ke untuk mengecek tentang jaringan ya. Untuk ping ini fungsinya untuk mengirim paket ECMP ya, echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Jadi kita dapat mengetahui seberapa cepat respon yang kita pakai ya, untuk jaringan yang kita pakai ya, menggunakan ping ini ya, menggunakan perintah ping. Lanjut kita masuk ke poin 14, ada netstat ya, netstat. Oke, fungsi dari netstat ini menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif. Jadi kita dapat melihat koneksi yang aktif yang kita gunakan ya pada komputer. Ini mencangkup daftar port yang terbuka, status koneksi, TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan ya. Jadi kita dapat melihatnya di sini ya, untuk statistik jaringannya atau koneksi. Lanjut ke poin 15, ada trackchat ya. Oke, untuk trackchat ini menunjukkan jalur atau rute yang dilalui oleh data menuju tujuan di jaringan, misalnya seperti alamat IP atau domain ya. Track rute ini
mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksinya ya. Jadi kita bisa mengetahui dari sini untuk rute ya, atau track route-nya ya. Lanjut ke poin 16, ada path ping ya. Untuk path ping ini adalah kombinasi dari perintah ping dan track. Path ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop atau rute tersebut, termasuk kehilangan paket. Seperti itu. Lanjut ke NS lookup ya. Untuk NS lookup ini fungsinya digunakan untuk melakukan pencarian DNS dengan perintah ini kita bisa mencari alamat IP ya. Nah, ini alamat IP-nya ya. Nah, ini yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan nama IP ya. Seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke poin 18, ada net ya. Untuk net ini fungsinya untuk utility baris perintah yang digunakan untuk konfigurasi dan memecahkan masalah pada bagian peraturan jaringan di Windows. Kita dapat menggunakannya untuk konfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin 19, itu ada rute ya. Oke, untuk rute ini fungsinya menampilkan atau mengkonfigurasi tabel routing dari sistem operasi. Table routing ya. Table routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute nama yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan ya. Oke, lanjut kita masuk ke poin terakhir, ke perintah terakhir, ada net. Nah, ini yang terakhir, net ini fungsinya merupakan perintah untuk digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa perintah yang sering digunakan dengan net termasuk net use untuk menghubungkan drive jaringan, lalu ada net user untuk mengelola akun pengguna, lalu terakhir ada net share untuk berbagi folder, dan juga ada yang perintah lainnya ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan atau penjelasan mengenai materi yang telah disediakan pada halaman tutorial online dari mata kuliah jaringan komputer. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Jika ada masukan untuk penyampaian ataupun mengenai materi yang telah saya sampaikan, mungkin bisa dikomen di halaman komentar. Saya cukup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.